Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam video kali ini saya akan mempidatokan sebuah materi dengan judul Demokrasi serta berbagai polemik di dalamnya. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Plato atau Political Learning and Technical Organization dengan materi Public Speaking. Perkenalkan, nama saya Irna Rostiana, NPM 193507026. Saya dari kelompok 2 Charles Purir. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi secara fundamentalis. Demokrasi sendiri merupakan suatu sistem di mana pemegang kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tentunya mempunyai peran yang sangat signifikan dalam berbagai pembentukan kebijakan negara. Rakyat melalui lembaga perwakilannya ikut serta berperan aktif memberikan aspirasinya dalam berbagai pembentukan negara ini. Secara teori, demokrasi merupakan sebuah sistem dengan kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Namun praktiknya di Indonesia sendiri, demokrasi hanya terlihat pada saat-saat atau momen-momen tertentu. Misalnya pada saat pemilihan umum atau pemilu. Pada saat pemilu, rakyat akan berpartisipasi dengan menyumbangkan atau memberikan hak suaranya untuk memilih para calon anggota legislatif. Itu merupakan sebuah praktik demokrasi yang paling jelas terlihat keberadaannya. Selain pada saat pemilu, masyarakat cenderung dibatasi hak suaranya. Masyarakat dibatasi kebebasan beraspirasinya. Padahal di negara demokrasi sendiri, kebebasan beraspirasi menjadi poin utama dalam berdirinya suatu negara. Itu merupakan polemik terbesar yang berada di negeri demokrasi kita ini. Selain pembatasan hak-hak beraspirasi tersebut, polemik berdemokrasi di negara kita ini salah satunya adalah mahalnya ongkos berdemokrasi. Para calon anggota legislatif untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif mengeluarkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Mereka menarik berbagai suara masyarakat dengan menggunakan berbagai cara, mulai dari berbagai cara yang legal hingga cara yang ilegal. Kenapa saya sebut cara-cara yang ilegal? Karena tidak jarang para calon anggota legislatif menggunakan berbagai strategi-strategi yang bahkan itu tidak boleh digunakan. Misalnya dengan menggunakan money politik ataupun serangan pajar. Para calon anggota legislatif akan memberikan berbagai santunan, baik itu berupa bahan pokok ataupun keuangan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut memilih calon anggota legislatif tersebut. Hal itu tentunya merupakan sesuatu yang riskan, sesuatu yang miris jika terjadi di negara demokrasi dan dibiarkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, kita mestilah menerapkan demokrasi ini secara mengakar. Demokrasi harus diterapkan mulai dari masyarakat hingga pemerintahan tertingginya. Demokrasi mestilah dilaksanakan sesuai dengan teorinya. Jangan sampai demokrasi di negara kita ini hanya menjadi sebuah teori tanpa ada praktik yang sejelas-jelasnya. Sehingga untuk menjalankan demokrasi yang sebenar-benarnya, kita harus paham apa maksud dari demokrasi itu sendiri. Kita harus berani memberikan pendapat kita demi kemajuan negara yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.